terungkap kecurangan calon pegawai negeri sipil CPNS. Peserta bayar 150 juta lolos seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara atau CAS 2021. Kecurangan seleksi CPNS 2021 yang diungkap pihak kepolisian pada Senin 25/4/2022 tersebut diduga terjadi di 10 wilayah yang tersebar di 5 provinsi se-Indonesia. 5 provinsi tersebut yakni Sulawesi Tenggara Sultra, Sulawesi Selatan Sulsel, Sulawesi Tengah Sulteng, Sulawesi Barat Sulbar, serta Lampung. Wilayah kejadian terbanyak di Provinsi Sulsel yakni Kota Makassar, Tanah Toraja, Sidrap, Palopo, Luwu, dan Nrekang. Khusus kasus kecurangan di Provinsi Sultra terjadi di Kabupaten Kolaka Utara Kolut. Dalam kasus ini, pihak kepolisian daerah Sulawesi Tenggara Sultra menahan 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mineral BPSM Kolut, Jumadil. 2 tersangka lainnya yakni operator pemasang aplikasi Remote Access, Arfan Aliasilo, dan seorang staf BPSM Kolut, Adli Nirwan. Jumadil tak hanya menyetujui penggunaan aplikasi dalam seleksi dengan komputeras sistem tes cat di daerah tersebut. Dia juga merekrut peserta CPNS 2021 dan mendapatkan 9 orang untuk mendapatkan aplikasi Remote Access. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Dirreskrim Suspolda Sultra, Kombes Pol Heri Trimaryadi, Diauladit Reskrim Sus Markas Polda Sultra, pada Senin 25/4/2022. Dari 9 peserta yang direkrut untuk mendapatkan akses aplikasi Remote Access tersebut, hanya 6 orang diantaranya yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan CPNS 2021. Sementara 3 peserta lainnya tidak lolos seleksi. Mereka tidak lolos karena datang terlambat sehingga tidak menempati meja yang memiliki laptop yang telah diinstal aplikasi tersebut. Dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Replihandoko menyampaikan, total 30 pelaku ditangkap dalam kasus ini. Menurut Gatot, modus operandi para tersangka yaitu menggunakan aplikasi Remote Access atau Remote Utilities atau RUTServe. Aplikasi tersebut merupakan perangkat yang dipakai peserta agar komputernya bisa diakses orang lain dari jarak jauh. Dalam kasus ini, Bareskrim menyita komputer dan laptop sebanyak 43 unit, handphone 58 unit, flash disk 9 unit, dan V1 unit. Adapun tersangka dikenakan pasal 46 Jo pasal 30, pasal 48 Jo pasal 32, dan pasal 50 Jo pasal 34 UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IT. Tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana penyuapan dan PU dalam kasus ini. Kronologi pengungkapan kecurangan di Reskrim Suspolda Sultra, Kombes Pol Heri Trimaryadi, mengungkapkan kronologi pengungkapan kasus kecurangan seleksi penerimaan CPNS 2021 tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut berawal saat Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan pelaksanaan seleksi penerimaan CAS 2021. Bareskrim lalu menangkap Ivon Firman Pasande yang menjadi penyedia aplikasi Remote Access. Aplikasi inilah yang digunakan meloloskan peserta CPNS 2021 dengan mencurangi pelaksanaan komputeras sistem tes cat. Dari penyelidikan, Kepala BPSM Kolaka Utara, Jumadil, juga berkomunikasi dengan Ivon untuk penggunaan aplikasi tersebut. Jumadil lalu menyetujui aksi kecurangan tersebut ke dalam pelaksanaan CAS 2021 di daerah tersebut. Dia juga ketahuan merekrut peserta CPNS 2021. Jumadil merekrut sebanyak 9 orang untuk mendapatkan remote access tersebut. Ivon selanjutnya memerintahkan Arfan menginstal aplikasi ke laptop masing-masing peserta 2 hari sebelum pelaksanaan CAT di Kolaka Utara. 9 laptop yang dipasangi aplikasi disesuaikan dengan nomor tes dan meja peserta CPNS 2021. Pemasangan aplikasi dilakukan AR dan dibantu staf BPSM Kolaka Utara bernama Adli Nirwan.
Menurut Heri, pengisian soal tes CPNS 2021 dilakukan tim penjawab bernama Faisal dari Provinsi Sulbar yang telah ditunjuk Kifon. Dengan sistem tersebut, peserta yang sudah direkrut hanya datang duduk saja. Sedangkan, tes CAT diisi seorang bernama Faisal di Provinsi Sulawesi Barat Sulbar. Dari 9 peserta yang mendapatkan akses aplikasi Remote Access itu, 6 orang diantaranya dinyatakan lolos seleksi CAS 2021. 3 peserta lainnya tidak lolos karena datang terlambat sehingga tidak menempati meja dengan laptop yang telah diinstal aplikasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.